saya melihat pengalihan perkara ya dari kepolisian ke kejaksaan itu tidak dikenal di dalam hukum acara, tidak ada di hukum acara. Tidak ada. Jadi hukum acara itu adalah satu cara yang sangat ketat agar hukum berjalan baik, tidak boleh ditambah. Tidak boleh dikurang. Tidak boleh dikurangi pasti. Tidak boleh ditambah, dikurangi. Karena ukuran penegakan hak asasi itu ada di hukum acara, hukum formal namanya. Kalau di hukum material, di aturan hukum yang bukan hukum acara, misal pidana material, itu mutlak kalau tidak dilarang boleh dilakukan. Ya, kalau tidak dilarang boleh dilakukan di hukum materialnya. Tapi dalam hukum acara, ya kalau tidak diizinkan tidak boleh ditambah. Itu bedanya hukum acara. Nah, ini kasus Febri ini menambah sesuatu yang tidak pernah terjadi di dalam sejarah Republik Indonesia. Oh, berarti tidak pernah tercatat sama sekali ya? Tidak pernah terjadi, baru sekarang. Baru sekarang penyidik menyerahkan ke penyidik lain. Polisi dan jaksa itu kan sama-sama penyidik. Nah, polisi ketika menyidik Febri Adriansyah ini kan ada SPPD-nya. Ya, surat perintah dimulainya penyidikan, ya kan? Jadi kalau sudah ada itunya, surat perintah dimulainya penyidikan SPDP namanya. SPDP-nya kan sudah keluar dulu tahun 2004. Ya kan udah lama. Kok tiba-tiba pada ujungnya diserahkan ke sini itu nggak boleh, sehingga situ kemudian muncul analisis politik. Satu, ada tekanan dari pihak tertentu. Yang kedua, ada barter antara polisi dan kejaksaan. Nah, kalau tekanan apa? Tekanan adalah agar perkara ini ditangani oleh kejaksaan. Itu memang janggal ya? Ya janggal tidak pernah ada. Sangat, ya? Sangat janggal dan tidak pernah ada. Dan tidak boleh sebenarnya. Karena SPPD-nya dilakukan. Ya, SPDP-nya dilakukan oleh polisi. Sudah waktu lama, tiba-tiba di ujungnya dialihkan ke kejaksaan. Saya kira polisi sendiri tidak rela itu diserahkan. Tidak rela? Iya, saya dengar tidak rela juga. Tapi kan ada politisnya di belakang itu. Gitu. Sehingga saat menyerahkan, dia nyerahkan dalam keadaan tersangka. Itu jadi masalah lagi. Nyerahkan dalam keadaan tersangka, belum diperiksa. Iya, iya kan? Itu kejanggalannya terlalu banyak di situ. Kan? Iya, penyerahannya itu sendiri udah nggak bisa dilakukan. Kalau dari polisi ke kejaksaan tuh bisa, bukan penyerahan, bukan pengalihan, ya, bukan. Kalau pelimpahan boleh, tapi ke atas, jaksa juga. Jadi jaksa itu ada penyidik, ada penuntut. Nah, kalau mau ke kejaksaan tuh, kalau dari penyidik langsung ke penuntut umum namanya. Tapi koreksi saya nih Pak, kalau secara statusnya, secara hukum, apabila saya adalah orang yang digugat, saya harus di BAP dan diperiksa dulu kan? Iya. Kemudian digelar kasus. Iya. Setelah itu P21, baru saya dilimpah ke kejaksaan. Meskipun perintah itu tidak ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang lama maupun yang baru. Tidak ada keharusan memeriksa. Tapi ini ada di vonis Mahkamah Konstitusi tahun 2014. Dan itu dipakai terus. Sejak itu orang kalau belum diperiksa sudah dijadikan tersangka, itu melanggar hak asasi. Melanggar hak asasi. Dan itu dipakai terus. Yakut, Nadiem, semua diperiksa dulu baru ditersangkakan. Berarti kan dia bisa menggugat hal itu di pra-peradilan. Nah, justru itu. Ada yang mengatakan, kalau begitu, ini jangan-jangan ya akal-akalan. Diserahkan kejaksaan, belum diperiksa, lalu gugat ke pra-peradilan. Bisa menang kan? Iya, bisa menang. Karena bisa ada pelanggaran dalam mekanisme. Iya, dia bisa menggunakan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 2014. Sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi itu selalu dipakai. Orang harus diperiksa dulu. Meskipun di dalam KUHP tidak ada, putusan Mahkamah Konstitusi itu kan sejajar dengan undang-undang. Iya. Jadi pertanyaan yang timbul, polisinya jadi niat mau nangkep atau sebenarnya ikut bermain di dalam skenario itu? Menurut saya terjebak dalam skenario itu. Terjebak? Ya, ini analisis politik. Ya, ini analisa kan ya Pak ya? Tetap dengan praduga tak bersalah pastinya. Tetap dengan. Tapi praduga tak bersalah itu jangan diartikan
kita tidak boleh menduga orang bersalah. Ya, asas praduga tak bersalah itu artinya orang belum boleh dikatakan terpidana sebelum divonis oleh hakim. Itu betul. Kalau orang menduga ya memang wajib diduga kan. Iya. Kan orang dijadikan tersangka harus dimulai dari praduga bersalah kan. Betul. Iya kan? Oh, Anda diduga ini kan artinya sudah dimulai praduga bersalah. Tinggal dibuktikan. Iya, artinya gajinya tidak boleh dihentikan dulu sebelum ada vonis hakim gitu. Fasilitas negara yang memang menjadi hak dia ya itu praduga tak bersalah. Tapi kalau kita menyatakan menduga itu pasti salah, tidak apa-apa. Selama ini juga begitu. Ya, tidak ada orang yang tidak dimulai dari dugaan kan. Betul. Pasti mulai dari praduga. Dan dugaan itu kan sebenarnya udah ada Pak ya dari 2024 kalau menurut keterangan yang saya dapat tuh dari pihak Polri-nya. Ya. Bahkan dengan adanya dikuntit kan, dibuntutin gitu loh. Berarti sudah ada tendensi bahwa ini orang diduga ada main nih kan gitu kan. Gitu. Dan saya meyakini bahwa polisi punya bukti sangat banyak dan cukup untuk itu. Nah, posisi terjebaknya di mana tadi, Pak? Ya itu tadi. Jadi terjebaknya begini. Terjadi rivalitas yang tanda petik antara kejaksaan dan kepolisian. Iya, itu ada kita lihat di sosmed. Iya. Saya pernah jadi Menko. Saya pernah mengkoordinasikan Kejaksaan Agung dan Polri, udah saya ceritakan berkali-kali. Ini tidak sehat. Jadi rivalitasnya tuh rivalitas tidak sehat. Ingin merasa paling menentukan di dalam ini. Kejaksaan merasa sayalah yang menuntutnya, sayalah yang penyidiknya. Polisi itu penyidik tunggal, di sini penuntut tunggal macam-macam, ngungkit-ngungkit kayak gitu. Lalu terjadilah hal ini yang menyangkut ini. Ketika Febri itu dikuntit oleh polisi dan kemudian polisinya ditangkap, itu polisi merasa dikerjain. Dan menyusul itu lalu tentara TNI dibuatkan Perpres nomor 66 bahwa sekarang kejaksaan itu dikawal oleh TNI. Padahal menurut Undang-Undang Polri maupun Undang-Undang Kejaksaan, yang boleh menjamin keselamatan dan mengawal kejaksaan itu dari pusat sampai daerah hanya polisi. Kapan tentara boleh? Kalau polisi merasa tidak sanggup dan minta bantuan ke tentara, sifatnya ad hoc. Kalau Perpres kan jadi permanen, tidak ad hoc lagi. Jadi kondisi darurat aja baru militernya bisa turun. Betul, itu satu. Nah, sesudah itu Kejaksaan Agung menangkap BGN ya, BGN. Kasus makan bergizi gratis dan teman-teman nasional. Dan teman-teman di sini udah ada polisinya, kemudian ada polisi aktifnya ada, polisi pensiunan purnawirawannya ada. Nah, sesudah penangkapan itu, terus terjadi surat dari Jaksa Agung. Tanggal 15 Juni. Untuk menyisir. Agar semua MBG itu diperiksa. Dan isunya, dan itu benar juga karena ada daftarnya. Yang banyak MBG-nya itu polisi yang paling banyak. Isunya? Bukan memang paling banyak. Datanya memang sesuai Tapi akhirnya. isunya mengatakan ini yang main istri-istri polisi. Itu isunya. Tapi bahwa MBG resmi diberikan ke polisi. Nah di sini polisi marah. Dan oleh sebab itu ketika polisi menyerahkan Roy Suryo dan Tifa ke ini, oleh Jaksa Agung dilepas. Iya kan? Ada begini-begitu, Pak ya? Maaf, orang awam. Iya, Anda orang awam. Ini dilepas. Gitu. Nggak nyangka gitu loh. Kan polisi sudah maksa-maksa agar ini ditahan. Malah ditahan sebelum diserahkan kan. Begitu diserahkan kan dilepas saja. Nanti di pengadilan kan tidak harus ditahan. Gitu kan? Nah, di sini polisi udah mulai bergolak nih. Bisa sampai ke situ itu. Maaf ini Pak ya, maksudnya gini, saya kan tetap melihatnya tetap harus baik-baik semua ya. Kejagung baik, polisi baik. Semua gitu. yang katakan itu fakta.
Tetapi analisisnya dari saya dan dari masyarakat. Iya kan? Analisanya faktanya itu. Gitu. Ya. Nah, sesudah itu, wah, ini Polri merasa kayaknya dipermalukan dengan kasus Roy Suryo itu, ya. Sehingga kemudian apa yang terjadi? Terjadi penggeledahan di kafe itu. Terus ada uang sekian, ada uang sekian, ada uang sekian. Maaf Pak, nanya. Berarti kalau ikut skenario itu ya, ada kemungkinan polisi sudah tahu dari awal itu di sana. Oh, sudah tahu dari awal. Sejak tahun 2024, sejak dikuntit itu kan sudah tahu. Kenapa baru saat kemarin itu baru tang itu? Karena tarik-menariknya, kemudian proses pembuktian, proses penghambatan, dan sebagainya. Iya kan? Begitu ini dibuka, ya, isunya pikirannya, uang yang paling banyak itu di rumah dinas. Maka di sana dijaga tentara. Iya. Tapi polisi kan udah punya data, bukan hanya di sana, ada di 13 tempat. Datangi dulu rumah pribadinya, yang diketemukan emas 74 gram dan 460 miliar itu. Kira-kira menduga nggak Jampitsus itu akan terjadi saat itu? Kayaknya nggak menduga, karena di situ nggak dijaga. Dia nggak prediksi itu ya? Karena itu kan barang karena orang semuanya. Curiganya ada di tempat rumah dinas, pastinya yang lebih aman, banyak tentara dan sebagainya, itu yang dijaga kan. Terjadilah kasus itu. Iya. Nah, ketika ini terjadi ribut orang ini, kalau perang antar penegak hukum itu begini rame, saling sandera, nanti saling buka, ini bahaya. Sebelum Bapak lanjut, saya mau nanya satu hal. Waktu kejadian itu ada militer datang ke Polri kan? Kan setelah pengamanan barang bukti, subuh dini hari, ada kunjungan. Maaf, kalau dari sisi hukum, apakah itu diperbolehkan? Nggak boleh. Keperluannya apa ke sana? Itu pun sampai sekarang tidak dijelaskan. Untuk apa militer ada di situ? Dan ada nama-namanya, ada pangkatnya siapa yang datang. Konon, nah ini konon, ada dua keinginan. Satu, kasus ini ditutup, tidak bisa terbukti. Konon. Sehingga yang ditahan itu, yang sudah ditahan karena sudah diperiksa, Don Rito itu mau dibebaskan sehingga hilang jejak. Tapi polisi membentengi juga dengan Brimob. Sehingga akhirnya tidak jadi berita, yaitu kunjungan biasa kan begitu. Nah, sesudah itu gimana cara menyelamatkan Febri ini? Muncullah operasi mendekati istana. Agar istana ini minta Kejaksaan Agung yang menangani. Gitu. Dan tentu sudah saling tekan kan. Kalau kamu tidak mau ini, kalau kamu meneruskan ini, dan seterusnya. Jadi akhirnya presiden mungkin inginnya praktis, bukan kebenaran formalnya dulu. Ya praktis, pokoknya selesaikan baik-baik, sudah Kejaksaan Agung. Gitu kan. Maka terjadilah di situ. Itu tengah malam kan, sudah menjelang jam 12. Maka habis itu kira-kira jam 00 sekian gitu, Febri menyatakan mengundurkan diri.